Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam. Marilah kita memulai ibadah Kamis Putih saat ini secara daring. Kita ambil saat teduh. Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus yang berkumpul bersama dengan muridnya di penghujung akhir hidupnya. Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus yang mengambil selai kain lenan dan mencuci kaki murid-muridnya. Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, menyerahkan dirinya ke tangan orang-orang yang menyisahnya hingga mati. Pada hari ini kita diajak serta meladani jejak langkah Tuhan Yesus dan para muridnya di saat akhir kebersamaan mereka sebelum kesengsaraan harus dijalani Sang Guru Agung. Pada hari ini kita mengenang dan mengucap syukur atas kasih Allah yang tiada batasnya. Jemaat dimohon berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 2 Suci Suci Suci. Ibadah Kamis Putih saat ini terjadi karena pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai dan rahmat Allah beserta kita. Kebaktian Kamis Putih ini bertema memulai karya dengan sikap rendah hati dengan tindakan sederhana. Dengan nas pembimbing diambil dari Yohanes 13 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Demikianlah nas pembimbing bagi kita. Dipersilahkan duduk kembali.
Marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudara, Kristus telah menunjukkan kepada kita kasih-Nya dengan menjadi hamba yang rendah. Karena itu, mari kita merendahkan diri dan mengakui dosa serta kelemahan kita kepada Allah. Ya Allah Maha Kasih, dalam keseharian yang kami jalani seringkali kami lupa akan sesama dan lebih mementingkan diri sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam pekerjaan kami seringkali hanya mau dilayani tanpa mau memberi diri melayani seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Kami belum sepenuhnya menerima dan mengakui anugerah penyelamatan sebagaimana tertera pada sabda-Mu dan yang Engkau nyatakan dalam hidup-Mu di dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Terkadang apa yang kami lakukan bertentangan dengan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau yang rela menjadi hamba untuk melayakan kami menuju Bapa, tetapi seringkali kami mengabaikannya. Tuhan, kasihanilah kami. Buatlah kami dapat memaknai kehadiran-Mu dalam pembasuhan kaki ini, dan jauhkanlah kami dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kasihanilah. Kita sambut dari PKJ 40. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini dengarlah firman Tuhan bagi kita semua yang telah merendahkan hati di hadapan-Nya.
Kita bacakan dari Amsal 28 ayat 13 sampai 14a yang berkata demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Mari kita tertunduk untuk memohon. Mari berdoa. Masa Prapaskah yang telah kami jalani saat ini ya Tuhan, mendorong kami untuk hidup dalam pertobatan, sambil menyongsong dan melihat salib Kristus yang mendatangkan pengharapan kehidupan baru bagi kami yang percaya pada Tuhan dalam karya keselamatannya itu. Dan kini ya Allah, kami akan memasuki Tri Hari Paskah. Dan karena itu di Kamis Putih saat ini, kembali kami menggunakan ingatan kami melalui pembacaan Alkitab hari ini untuk melihat, menyimak, dan menemukan makna baru dari apa yang Tuhan Yesus kerjakan bersama-sama dengan para murid di momen menjelang kematian Tuhan. Dan karena itu ya Allah, sebagai umat-Mu yang membacanya di zaman sekarang ini, kiranya firman ini juga menginspirasi kami semua. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menemukan nilai-nilai yang tertera dalam firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita baca dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sementara itu,
sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tradisi Kamis Putih, ibadah Kamis Putih, dipandang oleh gereja-gereja sebagai penutup masa Prapaskah yang sudah dimulai sejak Rabu Abu yang lalu itu. Dari abad-abad pertama sampai dengan abad keempat, di gereja di Yerusalem, di mana Yesus berkarya, peringatan Kamis Putih dilakukan dalam 2 kali kebaktian. Pada siang hari, penutupan masa Prapaskah dilakukan. Tapi pada ibadah senja, mereka melakukan perjamuan malam terakhir. Dan unsur lainnya yang ada di dalam ibadah senja, yaitu membasuh kaki, sebagai simbol hamba yang melayani. Kemudian tradisi itu dilanjutkan oleh para bapak-bapak gereja untuk mengatakan bahwa Kamis Putih adalah ibadah sebagai wujud pemahaman pengampunan dosa diberikan kepada manusia oleh Allah.
Dengan demikian, tugas manusia adalah saling melayani dan saling mengampuni seorang terhadap yang lain. Karena itu dalam ibadah Kamis Putih saat ini, setelah melewati masa Prapaskah, mungkin di antara kita menjalaninya dengan berpantang dan berpuasa. Apakah yang menjadi orientasi hidup kita saat ini setelah kita menjalani penghayatan masa Prapaskah? Bukan hanya soal pertobatan, tapi menata kembali kehidupan kita. Apa orientasi? Apa yang dipikirkan? Apa yang dirancangkan tentang kehidupan? Apakah di antara dua K ini, ada dua K, apakah kuasa atau yang kedua adalah kasih? Apakah Bapak Ibu berorientasi hanya soal kuasa atau orientasi hidup kita adalah soal kasih? Hanya pilihannya dua K itu. Jika orientasi hidup kita adalah kuasa, maka ciri-cirinya adalah ketika seseorang sedang berada dalam perasaan bangga diri, ia akan menyombongkan diri di hadapan orang lain. Jadi ketika sedang bangga-bangganya, dia bisa terjebak untuk menyombongkan diri. Kalau orientasinya adalah kuasa. Tapi jika orientasi hidupnya adalah kasih, ketika dia sedang ada dalam rasa bangga diri setinggi-tingginya, justru di saat itulah ia melakukan sikap merendahkan hati di hadapan orang lain. Jadi dua K ini hasilnya berbeda. Yang satu menyombongkan diri, yang lain merendahkan diri, merendahkan hati. Hari ini melalui ibadah Kamis Putih, kita mengenang Kristus Tuhan kita sekaligus guru kehidupan. Ketika beberapa saat lagi Hari Raya Paskah akan dirayakan. Tapi Tuhan mau menggunakan waktu Kamis Putih menjadi pembelajaran bagi para muridnya di akhir-akhir kehidupannya. Karena itu memang ini menjadi hal yang sempat terlambat kita lakukan sebagai gereja Protestan. Dulu kita tidak begitu terbiasa dengan ibadah Kamis Putih. Untungnya kita bertobat sebagai gereja dan kita mulai mengingat kembali ada tradisi ibadah Kamis Putih. Di dalamnya kita mau mendengar pengajaran Kristus di akhir-akhir kehidupannya. Ya sama seperti kehidupan kita Ibu Bapak Saudara. Seringkali perkataan orang yang mau meninggal itu sangat berkesan. Dan kita juga mau menghayati. Kamis Putih adalah perkataan-perkataan dan pembelajaran terakhir yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Hari ini kita mau melihat dalam pembacaan Alkitab tadi, kita dapat memastikan dengan cepat apa orientasi hidup Tuhan Yesus di antara dua K tadi. Kuasa dan kasih. Kita dapat dengan mudah menemukan apa orientasi hidup Tuhan Yesus selama di dunia. Kita masih perlu mengingat kembali khotbah minggu terakhir, biasanya minggu Prapaskah yang ke-6, itu disebut sebagai Minggu Palem, Minggu Palma. Untuk melihat kembali cerita tentang masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem dan ia dielu-elukan, dimuliakan, dan semua orang membawa daun palem untuk menyambut sang raja yang datang. Tetapi kita mau mengatakan begini, dengan rasa bangga yang tinggi yang dimiliki Tuhan saat itu, karena disambut sebagai raja, dielu-elukan dan dimuliakan, ketika dia semakin bangga tentang dirinya, justru dia merendahkan hatinya di hadapan orang lain. Karena orientasi Tuhan adalah kasih, bukan kuasa. Di mana kita dapat pertama tadi?
Ayat yang pertama menyatakan secara gamblang, dikatakan begini. Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jelas orientasi Tuhan adalah kasih, bukan kuasa. Ketika dia sedang dielu-elukan sebagai raja, dia bukan menyombongkan diri lalu melanjutkan mengambil kekuasaan dari Romawi, tidak. Tapi cerita di mana ia membasuh kaki. Karena kasih menjadi orientasi hidup Tuhan Yesus, dia merendahkan hati dan dirinya di hadapan murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus sedang menyadari dan tahu betul bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, itu di ayat yang pertama juga. Di saat itulah nanti semua orang akan tahu bahwa Tuhan Yesus yang adalah anak Allah, firman Allah yang hidup, anak tunggal Allah akan menjadi juru selamat dunia. Kedudukan Tuhan Yesus sungguh maha tinggi, sebab ialah Tuhan. Tetapi jati diri yang tinggi itu, di saat yang bersamaan, ia sungguh-sungguh merendahkan dirinya. Tindakannya sederhana, Ibu Bapak Saudara, seperti tema kita. Ia membasuh kaki, menjungkir balikan kebiasaan dunia pada saat itu. Ia ialah Tuhan dan Guru, tapi dialah yang membasuh kaki murid-muridnya. Pada umumnya orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, merekalah yang akan dibasuh oleh para budak. Jadi yang menjalani tugas membasuh kaki ya budak. Bukan para murid juga bahkan. Hanya seorang budaklah yang membasuh kaki. Tetapi disitulah dari cerita yang kita baca hari ini, ia yang adalah Tuhan dan Guru menempatkan diri sebagai hamba yang melayani. Yesus mengubah perspektif yang rendah yang melayani, melainkan setiap orang jika ada kesempatan untuk melayani, ya lakukanlah pelayanan itu selagi waktu masih ada. Menarik sekali. Ironinya, perkataan dan tindakan Tuhan ini berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh para murid Tuhan Yesus di hari-hari terakhir Tuhan menjelang kematian. Kalau kita melanjutkan cerita ini, tetapi meminjam dari Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 27, cerita yang melengkapi pembacaan kita hari ini, maka kita menemukan apa yang menjadi orientasi para murid. Bukan kasih, tetapi yang satu lagi, kuasa. Jika membaca Injil Lukas pasal 22 itu, apa judul perikopnya? Ada pertengkaran di antara para murid. Para murid orang-orang Kristen sibuk bertengkar, meributkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Siapa yang paling tinggi di antara para murid itu. Karena kalau sudah tahu siapa yang paling tinggi, maka mereka bisa menyebutkan siapa yang paling rendah. Kalau ada para murid yang kedudukannya lebih rendah, maka sepatutnya lah dia yang akan membasuh kaki. Itulah orientasi dan pikiran para murid. Bukan kasih, tetapi kuasa. Maka kita pun bisa bercermin. Apa orientasi hidup kita? Kasih seperti Tuhan Yesus atau kuasa seperti kecenderungan para murid lainnya. Karena itu, Bapak dan Saudara, dalam menghayati Kamis Putih saat ini, kita menghayati beberapa hal, nilai-nilai yang terdapat dalam firman Tuhan saat ini. Yang pertama adalah, milikilah kasih. Bukan untuk meninggikan diri dan juga bukan untuk merendahkan orang lain, melainkan untuk merendahkan hati di hadapan orang lain. Karena seringkali Ibu Bapak dan Saudara,
orang menampilkan tindakan kasih untuk kesombongan, untuk meninggikan diri, tapi juga untuk merendahkan. Kamu orang yang patut disantuni. Kasih bukan untuk meninggikan diri dan bukan untuk merendahkan orang lain, tapi kasih untuk merendahkan hati. Bahwa kita melakukan kasih itu ya memang sepatutnya lah kita mengasihi. Kasih justru membuat kita mengutamakan kesejahteraan orang lain, sama seperti sejahtera yang kita terima dari Tuhan. Tapi jangan salah sangka juga Bapak Ibu begini. Kalau kasih itu berarti mensejahterakan orang lain lalu mengabaikan kesejahteraan diri, itu salah. Kita tahu bahwa kita sudah mendapatkan kesejahteraan dari Tuhan, maka kita mengutamakan orang lain untuk hidup sejahtera. Itu namanya kasih. Karena seringkali orang Kristen bisa salah kaprah soal ini. Orang Kristen kan terkenal karena kasihnya. Kalau ada pertengkaran, kalau ada kesalahan, ya sudah kasihi saja. Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, ya sudah diamkan saja, mengasihi saja. Dia mengutamakan kesejahteraan orang lain, tapi mengabaikan kesejahteraan dirinya. Karena itu Bapak Saudara, milikilah kasih untuk mengutamakan kesejahteraan orang lain, karena kita sudah sejahtera oleh Tuhan. Dan karena itu ketika kita diminta untuk memiliki kasih, perikop kita berlanjut. Kalau Ibu Bapak membaca Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, kita akan mendengar sebuah nas yang selalu didengung-dengungkan dalam ibadah minggu sebagai hukum kasih. Firman Tuhan berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Jadi perikop yang kita baca hari ini menjadi dasar sebuah tindakan membasuh kaki itu menjadi sebuah perintah baru yang kita sebut dengan hukum kasih. Karena itu mari milikilah kasih. Yang kedua adalah milikilah pengampunan. Ketika melalui Paskah nanti kita memperoleh pengampunan dosa, maka bukan saatnya lagi, saya katakan bukan saatnya lagi kita meminta-minta terus pengampunan. Melainkan sudah saatnya bagi kita untuk memberikan pengampunan seorang terhadap yang lain. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau kita punya mental ingin terus meminta-minta pengampunan, maka sebenarnya kita sedang membenarkan perbuatan-perbuatan jahat kita. Kalau saat ini saya berbuat jahat, besok tinggal minta pengampunan. Kalau saat ini saya berdosa, besok tinggal minta pengampunan. Tapi yang saya maksudkan dalam firman Tuhan yang kita hayati hari ini, memberikan pengampunan adalah tugas kita juga. Dengan hidup benar, maka kita bisa membenarkan orang lain. Dengan hidup baik, pada akhirnya kita bisa mengampuni sesama kita. Dalam tradisi gereja kuno, selalu ada kesempatan di momen Kamis Putih seperti ini. Tadi, gereja-gereja di Indonesia belum terbiasa dengan ini. Tapi di gereja-gereja dunia, ketika ada ibadah momen Kamis Putih seperti ini, akan diwartakan orang yang mendapatkan pengampunan. Hidupnya dipulihkan, namanya diperbaiki, dan dia hidup dalam kehidupan dan kesempatan yang baru. Semoga kita juga demikian. Lapang dalam memberi pengampunan. Lapang memberikan kesempatan bagi orang-orang yang bersalah dan berdosa. Itulah arti Kamis Putih bagi gereja. Yang ketiga, milikilah jiwa melayani. Ketika banyak orang tiada inisiatif melayani sesama, orang seringkali nggak punya inisiatif, atau seringkali ketika ditawarkan untuk menjadi pelayan, orang akan menghindar. Tapi kita murid-murid Tuhan
harus yang pertama-tama menyanggupi bahwa kita siap melayani Tuhan dan sesama selagi ada kesempatan. Tetapi jangan gunakan jabatan pelayananmu sebagai topeng atau batu loncatan untuk mendapatkan kuasa. Berikan cinta, kasih. Banyak gereja juga terjebak dengan kesalahan-kesalahan ini. Rebutan jabatan pelayanan. Untuk apa? Untuk memperoleh kuasa. Kita tidak. Kita berebut menjadi pelayan karena kita berebut ingin memberikan kasih kepada banyak orang. Itulah hakikat dari seorang pelayan. Karena itu ketika nama-nama sudah disebutkan pada minggu yang lalu, ketika diteguhkan komisi-komisi yang ada di jemaat ini, itulah hayati sebagai orang-orang yang menyambut pengampunan Tuhan dengan melayani seorang terhadap yang lain. Karena itu Ibu para Saudara, mari dalam liturgi Kamis Putih saat ini, baik kami yang di gereja maupun Ibu Bapak Saudara yang ada di rumah-rumah, mari kita saling membasuh kaki bersama anggota keluarga. Silakan dalam penghayatan iman masing-masing. Juga jangan berarti minta anak-anak yang membasuh. Kalau bisa orang tua atau orang yang menganggap diri dituakan mengambil diri untuk saling membasuh seorang terhadap yang lain. Mengapa begitu Bapak Ibu Saudara? Karena pada prinsipnya perkataan Tuhan inilah yang mau kita terus wariskan. Di ayat 15 dan 17. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Merendahkan hati, bahkan merendahkan diri di hadapan orang lain dalam pelayanan, pada akhirnya berbuahkan kebahagiaan. Dan itu yang menjadi harapan kita semua. Kiranya kita siap menyambut Trihari Paskah, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Dan demikian kita menyongsongnya dengan kesiapan diri sebagai murid-murid Tuhan yang berbahagia. Amin. Sebagai respon atas firman Tuhan ini, kita melanjutkan tradisi yang dilakukan gereja-gereja untuk melakukan pembasuhan kaki. Hari ini kita akan menghayati perintah Tuhan untuk saling mengasihi satu sama lain, seperti Tuhan telah mengasihi kita. Mengasihi sesama dengan menjadi hamba-hamba yang setia, seperti Tuhan Yesus sudah menjadi hamba bagi kita. Komitmen kita untuk saling mengasihi dan melayani akan kita ekspresikan dengan pembasuhan kaki. Seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan membasuh kaki para muridnya sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Cinta
berkata, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Mari kita berdoa. Allah Sang Cinta, karena begitu besar cintamu kepada kami, Engkau membungkuk menjadi pelayan kami dan menderita untuk memberi kami hidup. Untuk cintamu kami bersyukur. Kami juga memuji Engkau untuk kasih-Mu yang telah Engkau tunjukkan kepada kami dalam ciptaan, komunitas, gereja, kehidupan, dan pekan suci ini. Allah Sang Cinta, Engkau telah memerintahkan kami untuk mengasihi satu sama lain. Tolong kami untuk menunjukkan kasih itu di dalam pemeliharaan ciptaan-Mu kepada bangsa-bangsa di dunia, kepada bangsa dan pemimpin-pemimpin kami dalam komunitas ini melalui kesatuan gereja, melalui gereja lokal dan pelayanannya. Kepada saudara-saudara kami yang berkebutuhan khusus, semoga kami dapat menjadi pelayan-Mu dan merefleksikan kasih-Mu dalam pikiran dan tindakan kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu yang melayani, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan bertahta bersama-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di momen Kamis Putih saat ini, kiranya kami tetap memiliki kasih, pengampunan, dan juga pada akhirnya kami menjalani hidup sebagai pelayan Tuhan. Karena itu ya Allah, dengan berbagai kesempatan yang Tuhan berikan saat ini, kami menjalaninya dengan cara saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang bergumul karena sakit penyakit, mereka bergumul karena penderitaan tubuh mereka bergumul karena penderitaan mental mereka. Pada akhirnya Tuhan menolong, menyembuhkan, memulihkan mereka. Dan kiranya nama-nama yang kami sebutkan ini Tuhan rawat, dan juga mereka yang tak disebut namanya, Tuhan pun hadir kepada mereka. Kami berdoa bagi Bapak Angkara Dani, Bapak Arifin Derajat, Bapak Subagio Ngapon, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Asiana Sairin, Ibu Yesiana Harahap, Ibu Rosalia Otol, Ibu Rita Keri, anak Justin dirawat di Rumah Sakit Karunia Kasih, Ibu Sujiati, Ibu Ani Empit, Ibu Dwiati Rikin, Ibu Novi Sairin, Ibu Regina Florencia, Ibu Popi Nelly Apitule, Ibu Maria Marjuni, Ibu Siti Komara, Ibu Arita Idalpola Tamba, Saudari Oktaviani Kundimang, Saudara Nikolas Bur, Saudari Eka Novianti, Saudari Angger Kinanti, dan Opung Sihombing. Kami menyebut nama Ibu Sumiarti Tampu Bolon, Ibu Maria Wasina Kadiman, Bapak Sony Antonius, Ibu Yohana Bayin. Begitu pula dengan orang tua kami yang sudah lanjut usia dan hidup dalam hari-hari bahagia, yaitu Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmen Nasandang, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakina, Ibu Selvia Lasso, Ibu Icih, Ibu Asiana Kuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marsih Bayin, Ibu Halimah, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paija, Ibu Anis Samad, dan Ibu Ananiman. Kami ingin berdoa juga dalam pergumulan kami masing-masing tiap keluarga. Tuhan kuatkan kami, menopang kami, melewati masa-masa sulit dan mencapai masa-masa bahagia dengan pertolongan Tuhan. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan dalam sukacita saudara-saudara kami yang merancang pemberkatan pernikahannya.
Saudara Eko Henryson, Saudari Gita Christina Valentine. Tuhan menolong mereka, menyatukan, memadukan hati, sampai pada akhirnya pemberkatan itu berlangsung dengan indah bagi mereka, dan mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang diberkati Tuhan. Kami ingin berdoa juga untuk setiap hamba-hambamu yang pada minggu yang lalu diteguhkan, dikukuhkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, melanjutkan tradisi pelayanan para murid. Dan karena itu ya Tuhan, tolonglah kami masing-masing menghayati panggilan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab, setia sampai pada akhirnya nanti. Kami ingin berdoa juga bagi para pelayan Tuhan di gerejamu ini, para pendeta jemaat, para penatua, dan setiap orang yang mengambil bagian dalam lingkup pelayanan yang beragam ini. Pada akhirnya kami bersama-sama sehati menjalani tugas panggilan ini untuk membangun kehidupan jemaat yang sehat, yang positif, sehingga semua orang tinggal dalam jemaat yang sama, lalu bertumbuh bersama-sama. Kami ingin berdoa ya Tuhan, bagi program-program kerja yang masih disusun dan akan disahkan kemudian, Tuhan menolong kami pada akhirnya setia menerapkan, mengerjakan apa yang sudah kami rancang bersama itu. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan, mempersiapkan diri kami masing-masing, menyambut esok hari ketika kami menerima perjamuan kudus-Mu. Maka ingatlah kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima roti dan anggur itu, untuk mengingat karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami pun berdoa saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia, dengan perjuangan bersama-sama menyelesaikan pandemi di seluruh dunia ini. Dan karena itu ya Tuhan, pimpinlah kami bersama-sama sebagai bangsa, sebagai negara, hingga pada akhirnya kami menyelesaikan pandemi ini dengan cara-cara yang baik dan berhasil pada akhirnya. Ya Tuhan, inilah doa dan seru-seruan kami kepadamu, maka Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan kami ini. Dan seluruh doa kami ini kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan yang dihimpun dapat diserahkan ke Majelis Koordinator Wilayah atau dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristen Pasundan. Sementara persembahan dihimpun, kita akan iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2. Kristus
Jemaat diundang berdiri. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Cinta kasih Allah memampukan kami untuk memberikan persembahan ini untuk pelayanan dan kesaksian yang lebih luas demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Allah berkenan menjamah dan menguduskan persembahan serta tubuh dan hidup kami yang mempersembahkannya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Ibu bapa dan saudara-saudara di rumah, Tuhan berfirman, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pergilah dalam damai dan tunaikanlah perintahnya." Saya mau ikut Yesus. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.